Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan yang selalu Tuhan limpahkan kepada kita setiap hari. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang maha baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, kebaikan-Mu atas kami. Terima kasih untuk hari baru di mana kami ada lagi karena kesempatan yang Tuhan berikan. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Ulangan pasal 20 ayat 5. Tertulis demikian, para pengatur pasukan haruslah berbicara kepada tentara. Demikian, siapakah orang yang telah mendirikan rumah baru, tetapi belum menempatinya? Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang menempatinya. Saudara yang dikasih Tuhan, ada kisah seorang hamba Tuhan, seorang pendeta yang sangat sibuk dalam pelayanan. Dalam 1 tahun berbulan-bulan seringkali ia ada di luar, mengadakan pelayanan misi di daerah-daerah. Satu kali ketika ia bermaksud pulang ke rumah, istrinya menelpon dan mengatakan untuk bertemu di pelabuhan. Ketika bertemu di pelabuhan, istrinya menyerahkan kedua anak mereka untuk dijagai sang suami, dan istrinya kemudian pergi naik kapal laut, pergi ke kampung halamannya sendirian. Sang suami kemudian menyadari bahwa ia telah berbuat salah. Dalam komunikasi telepon, istrinya berkata bahwa terlalu lama ia ditinggalkan sendirian bersama anak-anak. Sekarang suaminya lah yang harus menjaga anak-anak. Keluarga ini kemudian mengalami pemulihan setelah sang suami kembali memperhatikan keluarganya. Di saat keluarga mereka mengalami pemulihan, pelayanan mereka pun mengalami perkembangan. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam ayat ini kita perhatikan bagaimana Tuhan menyuruh para pengatur pasukan untuk berbicara kepada tentara. Siapa yang mendirikan rumah baru tapi belum menempati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya. Tuhan adalah pribadi yang sangat baik. Dia mengerti keperluan kita. Dia mengerti kondisi jiwa kita, kerinduan-kerinduan kita, apa yang menjadi keinginan hati kita. Tuhan tahu. Dan Tuhan tahu bagaimana hati seorang tentara yang baru memiliki rumah bersama keluarganya, tapi belum menempati. Tuhan mengizinkan mereka untuk pulang dan tidak usah berperang. Seringkali saudara dalam medan kehidupan ini, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha, kita seringkali berpikir untuk terjun habis-habisan, berkorban waktu, berkorban tenaga, bahkan mengorbankan keluarga dengan cara tidak pulang-pulang atau hanya punya waktu sedikit di rumah. Tapi di sini saudara ada satu sudut pandang baru, kebenaran yang kita dapatkan, bahwa Tuhan sendiri menyuruh sebagian dari mereka untuk pulang. Yang baru membangun rumah tapi belum dipakai, disuruh pulang oleh Tuhan. Ini bukan hanya berbicara soal rumah sebagai bangunan, saudara, tapi secara rohani ini berbicara tentang keluarga. Keluarga adalah ladang pertama dari pelayanan kita. Buat apa kita berhasil dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam bisnis, kalau keluarga kita hancur? Seharusnya keluarga tetap diperhatikan dan diutamakan, sehingga pekerjaan dan pelayanan juga dapat mengalami kemajuan. Dalam 1 Timotius 3 ayat 5 dikatakan, jika seseorang tidak tahu mengatur rumah tangganya sendiri, bagaimana ia dapat mengatur jemaat Allah? Seringkali saudara orang salah dalam berpikir, punya pandangan yang salah tentang pelayanan, punya pandangan yang salah tentang pekerjaan, punya paradigma yang salah tentang usaha, di mana semuanya itu membuat
keluarga menjadi tidak terperhatikan, menjadi dilalaikan. Hari ini kita mengerti satu kebenaran bahwa kita punya Tuhan yang baik. Tuhan yang mau kita memiliki keluarga yang baik, memiliki rumah tangga yang berbahagia, istri, suami berbahagia, anak-anak berbahagia. Jangan biarkan keluarga kekurangan perhatian dan kekurangan kasih dari kita. Mari mulai dari keluarga kita. Tuhan menyuruh kita pulang dulu. Perhatikan keluarga, agar keluarga kita kuat dan kita dapat siap untuk masuk dalam pelayanan, dalam usaha dan pekerjaan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu menjadi kekuatan buat kami. Firman-Mu menuntun kami untuk melangkah di dalam jalan-jalan yang Tuhan kehendaki. Kami sadari Tuhan, kami perlu memperhatikan keluarga kami masing-masing. Sebab itu tolong kami, supaya kami tidak salah dalam memprioritaskan hal-hal yang penting dan tidak salah dalam melangkah serta mengambil keputusan. Ajar kami untuk menjadi pribadi yang memperhatikan, menjadi pribadi yang memfokuskan keluarga kami, agar mereka mengalami perhatian dan kasih dari kami sebelum kami masuk dalam pelayanan, dalam pekerjaan dan dalam usaha yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Berbicaralah terus kepada kami Roh Kudus. Berikan kami pengertian untuk semakin memahami akan kehendak-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpin kami, sertai kami, agar kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Kami berdoa kembali membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah dan curahkanlah kuasa pertolongan, mujizat-Mu yang heran bagi setiap kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.